Bu Dharma Aini SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 52 Kota Bengkulu, serta teman-teman rekan-rekan dari Universitas Bengkulu. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat pula salawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya, membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, langsung saja susunan acara pengabdian kepada masyarakat SDN 52 Kota Bengkulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga acara ini, yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Bengkulu kepada Ibu Mayang K. Afriwilda MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru di SD Negeri 52 Kota Bengkulu. Yang pertama yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 52, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru tenaga pengajar di SD Negeri 52, dan yang saya banggakan rekan-rekan tim pengabdian dan adik-adik mahasiswa yang membantu sebagai anggota lapangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan kantor kepala sekolah ya Bu ya. Ruang guru SD Negeri 52 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan kecakihan dan pengetahuan seperti kita rasakan pada hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mayang T. Afriwilda. Saya adalah dosen di Universitas Bengkulu, tepatnya di program studi bimbingan dan konseling. Kemudian rekan saya yang pertama itu Bu Tiara Eka Putri STMkom. Beliau bertugas di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik. Nah, rekan saya yang kedua itu Ike Purniawati MPD, itu bertugas di prodi PGSD. Kalau PGSD itu unit kantornya di Cimanuk. Jadi kami adalah mungkin dari mukanya kayak nggak dosen gitu ya Bu ya, masih muda, masih di bawah 30 semua. Dosen baru Bu, kami masuk Universitas Bengkulu itu tahun 2022, jadi teman satu angkatan. Untuk dosen itu sebenarnya kami harus melakukan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi yang pertama itu melakukan pendidikan dan pengajaran, memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua kami juga wajib melakukan penelitian, dan yang ketiga adalah wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus kami lakukan sebagai dosen di Universitas Bengkulu. Yang selanjutnya adalah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dharma Aini SPDSD selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan pengabdian di SD Negeri 52. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan yang kedua adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir barangkali mendengarkan beberapa materi yang akan disampaikan. Kemudian kami juga minta maaf apabila banyak kekurangan
dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ini. Dan harapannya adalah semoga kegiatan yang akan kita lakukan hari ini itu padat manfaat, membawa berkah, kemudian ada sesuatu yang bisa diambil, sesuatu yang baru gitu ya. Karena kita mungkin sifatnya sharing session aja, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan materi yang akan dibawakan. Jadi nanti jika ada pertanyaan mungkin boleh untuk disampaikan atau ditanyakan kepada pemateri. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Mayang. Atas sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala SDN 52 Kota Bengkulu kepada Ibu Dharma Aini SPD SD Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Tim pengabdian masyarakat dari Universitas Bengkulu yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SD Negeri 52 Kota Bengkulu yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan kesehatan ya untuk kembali lagi menambah wawasan kita ya dalam rangka pengabdian kita juga kepada negara ini dalam mendidik anak bangsa. Kami menyambut baik kemarin ada maksud dari pihak Universitas Bengkulu yang mau memberikan pencerahan kepada kita. Salawat dan salam lupa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk ya, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan insya Allah dengan banyaknya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, beberapa bulan yang lalu ya Bu Ida datang ke sini, mereka mau mengadakan ada program namanya pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat mereka bisa kepada siswa, bisa juga kepada guru. Nah kemarin saya memang minta kepada tim kami Dewan Guru itu minta sejenis pelatihan seperti itu. Nah karena kenapa? Yang dipilih kebetulan salah satunya adalah dari TI ya, informatika ya. Jadi ini kesempatan kepada kita Dewan Guru untuk belajar menggali ilmu dari mereka. Karena kenapa hal ini saya minta juga? Karena sekarang ini ya sesuai dengan kalau kurikulum merdeka itu kan kita kembali lagi ke pelajaran dari Kiai Haji ya, manusia itu anak-anak kita itu pendidikan itu menjadi dua kodrat ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah yang sekarang yang kita lihat itu kita ada kodrat zaman. Kenapa? Zaman sekarang itu menghendaki ya kita itu sebagian besar dari proses pembelajaran itu menggunakan alat yang serba canggih, menggunakan IT. Jadi jangan sampai kita nanti sebagai guru kalah dengan anak-anak kita, karena kalau kita perhatikan anak-anak kita, anak murid kita, anak kita di rumah itu paling cepat sekali dia menggunakan gadget, menggunakan laptop itu cepat sekali. Jadi di sini sekali lagi kesempatan kita untuk belajar. Ya, tidak banyak sekolah yang mereka datangi. Nah, kita mendapat penghargaan, mereka bisa datang ke sini untuk membagi ilmu kepada kita semua, kepada tim dari pengabdian masyarakat ya. Seperti saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan kepada kami untuk menambah ilmu atau wawasan tentang ilmu pengetahuan. Ya sesuai dengan temanya bahwa hari ini itu pelatihan pemanfaatan
website untuk membuat bahan ajar yang inovatif. Ya, jadi itu kita selama ini mungkin ya kita masih mengajar masih secara konvensional, masih secara dulu. Ya alhamdulillah berhasil, tapi murid kita itu sudah berbeda. Yang kita hadapi berbeda dengan anak-anak kita 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu yang penting anak datang, mereka belajar, rapi, duduk, diam, mendengarkan apa yang kita ajarkan. Ketika ulangan mereka bisa menjawab. Itu yang sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang tidak menghendaki seperti itu. Anak-anak kita dari lahir atau malah belum lahir itu sudah dicekoki dengan namanya IT ya. Kalau yang bumil seperti tadi Bu dia ya, itu biasanya ada didengarkan musik-musik nasyid seperti itu kan sudah masuk. Nah, ketika mereka sekolah di yang mereka temui itu seperti itu, ilmu pengetahuan. Kalau kita masih mengajar secara konvensional, anak-anak itu bukan tidak berhasil ya, tapi agak jauh dari yang kita harapkan. Jadi ya sesuai dengan zamannya, mari kita berinovasi. Mari kita berusaha untuk mengembangkan diri kita untuk menemukan cara-cara pembelajaran yang bisa membangkitkan minat belajar anak kita. Tujuan akhirnya adalah kita mau mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya beri kepada rekan-rekan dewan guru semuanya yang bisa langsung praktek, bisa menggunakan laptop, bisa kita ikuti yang mereka sampaikan. Kita yang tidak menggunakan laptop, kita ikuti juga dengan serius. Ya karena tidak menutup kemungkinan ya kita walaupun kita tidak sekarang tidak memegang laptop, bisa kita bisa menggunakan laptop. Ya, itu saja rasanya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti kegiatan ini sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi dari pihak ini, bermanfaat bagi kita juga bermanfaat, dan muaranya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Germani. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara di mana kita akan mengupas tuntas gitu. Kami akan memberikan sekilas mengenai pemanfaatan website untuk mendesain bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Sebelum ke Ibu Tiara, mungkin saya sedikit menyinggung bahwa kalau selama ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, adanya pembelajaran konvensional gitu. Karena kita memasuki era abad 21, keterampilan 4C gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita sudah bergeser ke era 5.0. Kalau kemarin 4.0 adanya keterampilan abad 21 4C, kalau sekarang 5.0 ada muatan teknologinya. Nah, kalau kita di SD, saya dulu mengenyam pendidikan, salah satunya PPL di sini juga diajarkan oleh guru-guru hebat yang ada di sini. Gitu. Ketika mengajar ada benda konkretnya, ada media konkretnya kayak gitu. Nah, media konkret tidak kita tinggalkan, tetapi kita sedikit bergeser ke yang teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan pemanfaatan platform atau website dalam pembuatan bahan ajar kreatif dan inovatif ini akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Tiara Eka Putri, STMKOM. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kelihatan dari mukanya yang cerah-cerah. Oke, karena udah semangat banget sih, jadi kita langsung masuk ke materi. Tadi udah disampaikan sama rekan saya bahwa hari ini kita akan mengenal beberapa website yang menyediakan bahan ajar untuk mata pelajaran yang Ibu Bapak pegang. Sebelum kita masuk ke website, nah kita mengenal dulu sekilas
literasi digital. Di sini bisa lihat ya, literasi digital ini kemampuan individu yang digunakan untuk menggunakan, memahami dan berinteraksi dengan teknologi digital. Nah, teknologi digital itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Teknologi digital sekarang setiap hari kita sudah berinteraksi ya dengan digital. Contoh yang paling sederhana adalah kita menggunakan HP. Iya betul Ibu, HP ya Bu. Jadi kita setiap hari sudah berinteraksi menggunakan digital, menggunakan berinteraksi, menggunakan handphone. Nah kemudian di sini mengapa sih penting dalam pendidikan? Nah di sini kita lihat bahwa literasi digital ini dapat membantu dalam memahami dan menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran serta membantu dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin berdampak dengan teknologi. Nah juga kalau dulu kita belum terlalu aktif menggunakan teknologi, sekarang kita sudah setiap hari menggunakan teknologi, apalagi anak-anak sekarang itu sudah pakai gadget ya Ibu Bapak. Mungkin kalau ditanya menggunakan handphone, anak SD sekarang sudah sangat ahli main handphone gitu ya. Nah jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti generasi yang semakin berkembang. Nah di sini ada untuk karakteristik Society 5.0 ini ada beberapa peran website yang memang kita gunakan itu adalah untuk aksesibilitas dan distribusi, pengorganisasian informasi, interaktif dan multimedia, kolaborasi dan berbagi, pemantauan dan evaluasi. Jadi di sini ada beberapa website nanti kita akan mengenal yang menyediakan bahan ajar, kemudian juga nanti mungkin kalau di kelas nanti bisa untuk jadi ice breaking ibu-ibu di kelas kalau misalkan di kelas. Nah untuk tahap awal ini kita masih mengenal di website saja. Ya insya Allah nanti kita berkelanjutan bisa bikin bahan ajar berbasis animasi menggunakan PowerPoint. Ini untuk tahap awal ini kita masih mengenal di dasarnya dulu ya Bapak Ibu. Nah di sini ada beberapa website yang bisa digunakan. Di sini ada portal pendidikan. Ini website yang berfungsi sebagai pintu gerbang mengakses bahan ajar. Nah hari ini kita akan mengenal di bagian sini di portal pendidikan, kemudian platform pembelajaran online. Lalu di sini ada repositori. Awalnya tertarik yang ini ya. Yang enak. Ini dia kosong kan, misalnya Ibu tambahin aja namanya misalnya Ana. Ya kan? Mungkin selama dulu di Bapak kuliah ada upload skripsinya di perpustakaan kampusnya, nah itu repository perpustakaan online gitu ya. Kemudian ada situs web organisasi, ini situs web dari sekolah, bisa profil sekolah. Contohnya kalau sekolah ini, sekolah sudah ada website belum Bu? Sekolah SD kita, SD 52 sudah punya website ya? Oh belum. Kalau belum nanti mungkin kita bisa mengajukan proposal untuk bikin proposal website lagi di sini. Kemudian sini ada juga blog, website berisi artikel, video dan materi yang ditulis dengan pendekatan personal. Nah blog ini kalau misalkan Bapak Ibu mau aktif di dunia digital, nanti Bapak Ibu bisa bikin materi, nanti bisa bikin blog sendiri gitu ya, menguploadkan bahan-bahan yang Bapak Ibu buat gitu bisa juga. Nah, di sini ada beberapa keuntungan menggunakan website. Jadi kita bisa mengakses keanekaragaman materi karena di website ini menyediakan banyak sekali jenis materi yang bisa kita akses. Kemudian juga dia juga terupdate mengikuti perkembangan zaman. Lalu kita juga bisa interaksi dan kolaborasi. Jadi beberapa website bisa kita gunakan mengambil bahan, kemudian kita kolaborasikan menjadi sebuah bahan ajar atau bab materi nanti di kelas. Nah ini beberapa contoh website yang menyediakan bahan ajar. Di sini ada yang pertama Kalima Learning. Nah Kalima Learning ini menyediakan sumber daya pendidik untuk anak usia dini hingga sekolah dasar. Cocok nih anak ibu-ibu, sekarang kan kita SD nih. Di Kalima Learning ini banyak sekali worksheet atau bahan ajar yang bisa digunakan untuk peserta didik kita. Lalu ada education.com, ada Teachers Space Teachers, kemudian ada WordWall. Nah ini semuanya materinya memang bahasa Inggris, tapi nanti kita bisa modifikasi gitu ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Nah juga ada yang disediakan oleh Kemendikbud. Di sini ada guru kemdikbud.id dan sumber belajar kemdikbud.id. Nah ini yang berbahasa Indonesia. Nanti bisa kita akses ya. Ini yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi sebenarnya Kemendikbud pun juga sudah menyediakan website yang menyediakan bahan ajar yang bisa kita gunakan di kelas. Lalu di sini ada beberapa platform yang bisa mendukung di kelas, ada Kahoot, ada Quizizz. Nah ini nanti kalau mau dipraktekkan nanti kita praktekkan untuk menggunakan Kahoot dan Quizizz. Lalu ada juga ada Wordwheel sih. Nah di sini ada contoh, kita langsung ke buka websitenya aja, Bu Mayang tolong. Ini kita coba praktik dulu, nanti kita mencoba ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini ada website K5 learning.com. Kalau ada yang lagi buka laptopnya mau langsung dibuka boleh Bapak Ibu. K5learning.com. Bukan notepad Bu. Kalau biar kelihatan, biar lebih K5 Learning. Udah sampai? Udah masuk ke halaman ini? Bisa Bu? Nah, ya. Nah, di sini K5 Learning ini menyediakan banyak jenis bahan ajar, Bu. Ada worksheet, ada workbook. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk menambah referensi mata pelajarannya di kelas. K5learning.com. Di HP juga bisa, dibuka di HP juga bisa kalau yang nggak bawa laptop. K5learning.com. K5learning.com. Langsung K5learning.com aja bisa, nggak harus dari bukan sini. Ya. Ini untuk membuka offset apa dari pendidikan tadi? Oke, mau dibantu Ibu itu? Kalau ada yang belum masuk ke websitenya bisa dibantu. Kita bisa milih. Iya, nanti ada berbagai macam. Oke, sudah. Nah, kalau sudah masuk ke halaman ini, di sini ada beberapa jenis materi. Ini ada matematika. Kita lihat sudah tadi. Di sini ada matematika, kemudian ada untuk reading, untuk membaca. Nah, kemudian di sini ada untuk grammar yang mengajar bahasa Inggris, ya. Kemudian ada di sini science yang mengajar IPA. Kemudian itu writing ya. Oke, coba kita lihat di matematika dulu lumayan. Nah, di sini di matematika ini Bapak Ibu ada grade. Di sini berarti kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kindergarten ini berarti untuk anak PAUD kalau misalnya ada cucu di rumah gitu ya. Kemudian di sini ada, coba dipilih grade 1 dulu.
Nah, di grade 1 ini kita bisa memilih bermacam-macam topik. Ibu Bapak ada number, chart, dan counting. Nah, ini berarti untuk penjumlahan gitu ya. Number pattern ini nanti dia mengenali bentuk dari huruf gitu. Mat tadi ya, mat. Oke, bisa mengikuti sampai di sini ya. Nah, di sini kita bisa pelan-pelan aja dulu. PH ya, mat. Nah, di sini kita pilih grade 1. Grade 1 ini pilih pilihan materi-materi yang bisa digunakan. Nanti bisa disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan saat ini gitu. Nah, contohnya di sini ada number, chart, dan counting. Coba di sini. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada pilihan kita bisa print number. Kalau sekarang anak kelas 1 masih apa sih namanya mengikuti menulis satu pola ya, pola. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa pilih. Oke, nah di sini nanti bisa di-download materinya ini Bapak Ibu. Bisa di-print, nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk di kelas. Nah, coba di-download salah satu yang 1 sampai 5 boleh. Kenapa? Ulang lagi, cepetan. Nah, di sini ada pilihan dari nomor 1 sampai 5, berarti terus 1 sampai 5, kemudian ada 6 sampai angka, ya sorry. Angka. Nah, kemudian sini nanti Ibu Bapak silakan pilih aja mau yang mana. Nanti diklik di bagian misalnya 1 sampai 5, diklik sini Bu. Nah, diklik website 1. Nah, nanti akan terbuka di halaman ini. Ini bisa di-download atau langsung di-print. Kalau di-print nanti pilih print, kalau mau di-download dulu pilih yang gambar ini ya Bapak Ibu. Coba dicoba dulu. Nah itu nanti bisa di-print. Nah ini di-print nanti bisa dibagikan ke siswanya gitu ya, membantu jadi mereka bisa langsung aja nih mengikuti polanya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba ke materi yang lain lagi. Mungkin di kelas 3 atau kelas 6 boleh Bu yang matematika dulu nggak apa-apa? Ya, matematika kelas 5 aja lah. Nah, di sini ada banyak nih, ada notasi, kemudian coba bikin salah satu desimal nih coba. Ini boleh. Nah, ini ada tentang penjumlahan, penambahan. Itu ya. Tapi judulnya bahasa Inggris. Sajiannya dalam bahasa Inggris Ibu. Disajikannya bahasa Inggris. Tapi untuk materinya tetap ke bahasa Inggris. Nah, ini juga ada contoh untuk bahasanya. Ada bahasa Indonesianya. Nanti bahasa Indonesia kita coba yang di website Kemendikbud ya, kita coba yang di sini dulu. Nah, ini kita ada contoh-contoh untuk latihan presentasi. Coba di sini kalau sudah ini ada yang di halaman kedua. Halaman kedua itu jawabannya. Nah, beserta jawabannya sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk ulangan, misalnya ulangan harian atau ulangan harian ya masih sekarang ya Bu. Kalau saya ulangan harian. Oke, coba lihat di atas semuanya. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa soal yang bisa digunakan untuk latihan siswanya. Beserta ada nanti kunci jawabannya gitu. Coba cari pattern. Coba nih. Boleh guru-guru lain tuh nambahkan murid belum? Lama salah M10 gitu. Mali. Kalau balik kamu murid apa tadi? Belum sama. Murid aku sama ya. Apa ada bahasa Arab? Masuk ke Kalima Learning lagi, nanti baru kita pindah. Masih di Kalima Learning. Kalima Learning.
pilih aja kelasnya, kemudian pilih materi yang mau digunakan. Kemudian di sini ada vocab, misalnya vocabulary. Apa itu? Nah, vocabulary coba di kelas 1 atau flashcard boleh di kelas Apa 4. itu galeri? Flashcard ini di flashcard yang bawah atau yang card dia yang bisa lihat. Kata, kemudian studi kata Oke, gitu kan. coba salah satu. Nah, di sini ada juga contoh untuk mengenal bahasa Inggris nih. Ada the, are, you, if. Nanti dia diminta untuk mengenal vocab yang bisa digunakan. Misalnya di sini ada pelan-pelan. Nah, ada man, yellow. Nah, ini kalau di print nanti bisa dipotong Bapak Ibu, dipotong jadi kartu. Jadi nanti bisa digunakan untuk bahan menjadi game misalnya ya, menyusun kata gitu bisa gitu ya. Nah, ini ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa. Ini udah nanti bisa Bapak Ibu download untuk latihan menyusun kata. Nanti dibikin game. Sekarang kan ada role playing ya, ada metode belajar ya. Nah, itu nanti bisa digunakan di situ ya. Oke, coba kembali ke website. Coba di pocket class. Yang bawah. Vocabulary class. Coba animal word. Untuk anak SMP juga bisa ya. Nah, ini coba di sini salah satu lumayan. Ada kelasnya gitu. Oke. Nah, di sini juga ada mengenal hewan-hewan. Namanya tadi kan. Nah, jadi ini bisa dipotong, nanti dipotong jadi kasus kecil gitu ya. Oke, coba lihat halaman kedua. Nah, nanti ditempel. Nah, dia memilih, oh jadi kalau whale ini gambar yang mana ya. Kemudian kalau dolphin gambar yang mana. Nah, nanti bisa digunakan di kelas biar aktif siswanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau masih iya Bu? Saya mau bertanya. Iya, iya. Nah, jadi saya minta ambil satu kelas dulu, misalnya kelas 1 tadi, tapi tuntas dan agak pelan. Oke, karena beda antara penyaji dengan yang Iya. Kita kelas tinggi aja Bu ya. Oke, nanti kita ada sesi praktik Ibu ini kita menjelaskan dulu. Setelah ini nanti kita coba bikin bahan ajar masing-masing kelas gitu Bu. bukan gini, maksudnya gini. Kalau kita sekedar melihat penampilan aja agak lambat ya. Tapi ketika kita langsung coba, itu lebih mudah. Walaupun tapi lebih mudah. Oke Bu, oke. Nah itu setelah sesi ini kita langsung praktek Ibu. Ini kita mengenalkan dulu, biar nanti kan udah tahu nih. Nanti kita bikin kelompok-kelompok sesuai pengajar kelasnya. Boleh sesuai mata pelajaran, boleh. Oke, kemudian ada juga contohnya di website selanjutnya yang education dulu. Nah ini juga lebih banyak lagi worksheet yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya time practice. Coba dibuka ini Ibu Maya. Nah ini juga bisa di print, nanti siswanya bisa menuliskan ini jam, melihat jam ya. Nah jadi banyak bahan ajar. Sudah nih. Oh ya harus login dulu ya. Nanti di login pakai Google aja. Login ke Google. Udah kecil. Sekarang jelas. Sekarang pembagian tugas kecil.
Nah ini tadi bisa di print ya Bapak Ibu, nanti siswanya bisa melihat print worksheet tadi. Nah ini dia bisa melihat jam gitu ya, nanti dituliskan aja langsung gitu. Oke, selanjutnya yang dari Kemendikbud yang ini. Nah, guru.kemdikbud.com. Nanti setelah ini kita bentuk kelompok kecil, nanti ibu-ibu mengelompok untuk praktik langsung ya. Oke, di sini ada kalau di guru Kemdikbud ini ya. Lagi scroll ya, bahan aja. Nah, di sini pilih perangkat ajar. Nanti di sini ada perangkat ajar. Nah, di sini juga bisa pilih ada modul bahan ajar, buku ataupun model proyek. Di sini bisa pilih modul bahan ajar, nanti tinggal pilih kelasnya. Kelas 1 sampai 2. Nah, di sini banyak mata pelajarannya. Mata pelajaran sesuai yang Bapak Ibu ajar nih, banyak pilihannya. Silakan dicari. Nanti nah di sini ada beberapa modul atau buku yang bisa digunakan menurut huruf dan kata. Misalnya ini coba di-download. Untuk perangkat aja. Oke. Ini berarti ada dari SDM Sukabumi karena dari Kemendikbud, jadi itu bahan ajar yang dikumpulkan dari guru seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Oke, coba di scroll ke bawah. Lagi. Lihat materi ajar. Nah, ini modul yang bisa digunakan gitu ya. Coba cari yang coba sini tarik.
Oke, ini kita coba praktik langsung. Nanti ada yang mata pelajaran yang sama, Bapak Ibu bisa berkelompok. Atau kelas 1 yang ngajar kelas 1, ngajar kelas 2, atau yang ngajar matematika gitu. Coba mendownload worksheet tadi pada website yang Halima Learning ataupun Education ataupun yang Kemendikbud. Coba diklik di Nah, satu lagi. Nah, ini ada salah satu kalau mau ice breaking gitulah Bapak Ibu, misalnya mau menunjuk ataupun game atau apa ya, nanti Ibu Bapak bisa menggunakan wheel of time ini misalnya untuk yang maju ke depan atau pembagian kelompok biar adil gitu ya. Kalau seru-seruan aja Bapak Ibu, nanti klik wheel of names, kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa masukkan nama-nama siswanya, kemudian nanti klik to spin, coba diklik. Nah, nanti wheel ini akan berputar. Di sini dia ada satu nama, oh ternyata Hana, misalnya kelompok 1 Hana, kelompok 2 siapa gitu ya, itu seru-seruan aja untuk ice breaking ya Bapak Ibu. Atau nanti kalau misalkan ada pemilihan arisan atau apa gitu bisa digunakan. Oke, sekarang kita coba berkelompok dulu berdasarkan kelas ataupun mata pelajaran, boleh? Boleh, berdasarkan kelas boleh, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini website yang bisa digunakan. Nanti kelas 1 misalnya mata pelajaran apa, matematika. Kelas 2 mau mata pelajaran IPA. Nanti silakan susun materinya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misalnya tadi tentang matematika mau menggunakan materi tentang apa gitu. Yang nggak pakai laptop bisa bareng-bareng sama temennya yang bawa laptop. Beda-beda hati aja deh.
Nah, di sini ada bisa download, bisa menggunakan ya, ada vocab, ada grammar, ada science. Nah, misalnya di sini science mengenal our body. Ini kelas berapa ya? Kelas 2. Kelompok aja berdasarkan kelasnya, Bapak Ibu. Dia nanti menentukan mau mata pelajaran apa yang mau disusun. Belajar kelas 1. Ya, artinya sih ya. Kelas 3 ada ya. Kelas 4. Sekarang kelas 4. Kelas 5. Untuk pilih kelas nanti Ayo, gabung dengan kelas 5 ya. Bapak Ibu bisa pilih misalkan di sini untuk matematika pilih dari matematika, lalu di sini ada pilihan kelasnya nanti. Kelas 5 siapa yang bantu? Ayo Gus, Bro. Terus dengan kelas 5 ya. Dengan Edo ya. Kita nggak usah dibantu. Pelajaran matematika. Mau matematika semua boleh dari hati, kita pilihnya di bagian ini. Di mana? Ini kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita semua mau materinya apa. Kalau mau ini kelas 6. Ada beberapa materi yang bisa digunakan di kelas 6. Iya, di grade masing-masing. Kalau kelas 5, grade 5. Ya. Grade 5. Nah, ini ya, ketik kalau matematika ya, pilih mat, kemudian nanti pilih kelasnya. Kalau